Dosa hamba ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Paman tidak usah terlalu cemas. Saya hanya akan menghukum Paman kalau saja ada pengaduan dari pihak keluarga Kebu Anabrang bahwa Paman telah membunuh Kebu Anabrang. Tapi ini dalam peperangan, Gusti. Hamba telah membunuh teman sendiri. Berarti hamba seorang pengkhianat. Sang Prabu bertanya apakah Lembu Sora membunuh karena membela seorang musuh Majapahit. Lembu Sora tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepala sebagai isyarat tidak. Sang Prabu kembali bertanya apakah pamannya itu sengaja berniat ingin membunuh seorang senopati Majapahit. Lembu Sora pun menjawab jika dirinya membunuh seseorang yang telah menyiksa keponakannya sampai mati dengan cara yang kejam. Di tempat lain, berita tentang kematian Ronggolawe juga akhirnya sampai kepada sang ayah, yaitu Arya Wiraraja. Menanggapi itu, Arya Wiraraja pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya di hadapan Caraka yang membawa kabar tersebut. Menurut sang ayah, Ronggolawe telah gugur dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi Majapahit, putranya itu gugur sebagai pemberontak, sementara dari sisi orang Tuban telah gugur sebagai kesatria yang sejati. Satu kabar. Sudah cukup melorotkan seluruh sumsum darahku ini, Caraka. Dari Arya Wiraraja, kisah pun kemudian berlanjut kepada Halayuda. Kali ini Halayuda berusaha menghasut seluruh rakrian Patih untuk mendesak Raden Wijaya agar menghukum Lembu Sora karena menurutnya telah membunuh Kebu Anabrang dengan sengaja. Dalam kesempatan itu, Nambi sebenarnya berusaha menyangkal hasutan Halayuda dengan mengatakan jika menghukum Lembu Sora bukanlah hal yang mudah mengingat jasanya kepada Sang Prabu yang begitu besar. Namun lagi-lagi mulut manis Halayuda pada akhirnya berhasil meyakinkan mereka semua. Dengan tegas, Halayuda kemudian meminta mereka semua untuk memaksa Sang Prabu agar segera menegakkan hukum. Dan mereka pun hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Halayuda. Maaf, saya berani bicara seperti itu. Padahal saya bukanlah seorang raki. Saya tidak memiliki jabatan apapun. Ini saya lakukan karena kecintaan saya kepada negeri Majapahit ini. Setelah kematian Ronggolawe, Arya Wiraraja memutuskan untuk menemui Prabu Jayawardana di Majapahit. Lihat kedatangan Arya Wiraraja, Sang Prabu pun terlihat begitu menghormati orang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit itu. Sang Prabu kemudian membuka pembicaraan dengan mengatakan jika dirinya sangat menyesal atas kematian Ronggolawe. Namun dengan tegas Arya Wiraraja mengatakan jika tujuannya datang ke Majapahit bukan untuk membahas itu. Arya Wiraraja kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menagih janji yang sebelumnya diucapkan oleh Raden Wijaya demi menghindari karma yang akan diberikan oleh para dewata. Mendengar itu, Raden Wijaya pun berkata jika dirinya masih mengingat janji itu dan akan segera menepatinya.
Sang Prabu pun kemudian menjelaskan jika dirinya sudah menyuruh para demung untuk mengukur dan membuat tabel-tabel daerah perbatasan yang nanti akan diserahkan kepada Arya Wiraraja. Mendengar itu, Arya Ronggolawe pun terlihat berterima kasih kepada Sang Prabu. Saya tahu. Semua ini berpangkal pada tindakan saya pada Kakang Ranggalawi. Saya pribadi sudah memaafkan kekurang ajaran Kakang Lawi. Tapi, para rakyat dalam sidang paripurna itu tidak bisa memaafkan. Saya tidak pernah mendukung sebuah kesalahan, Gusti. Walaupun dia anak kandung saya. Saya mengerti. Karena itu, saya mohon, Paman Wiraraja tidak menyisipkan dendam di antara kita. Sebagai penguasa Majapahit Timur, Paman masih tetap menjabat Trakrian Mantri Makapramuka. Saya bersumpah, Gusti. Pengabdian saya tidak akan luntur sampai kapanpun. Halayuda tiada henti-hentinya untuk terus berusaha menghasut orang. Kali ini ia coba menghasut putra Kebo Anabrang agar mau membalaskan apa yang sudah dilakukan Lembu Sora kepada ayahnya. Pada awalnya putra Kebo Anabrang tersebut memilih untuk belajar ilmu kanuragan dan akan membunuh Lembu Sora dengan tangannya sendiri. Namun pada akhirnya ia bersedia membalas Lembu Sora dengan rencana yang akan dibuat oleh Halayuda. Dari Halayuda, kisah kemudian berlanjut kepada Arya Dwi Pangga serta gurunya, di mana kita diperlihatkan ketika sang guru telah merasakan bahwa kematiannya sudah semakin mendekat. Sang guru berpesan jika Dwi Pangga harus menentukan sendiri langkahnya. Setelah itu, sang guru meminta Dwi Pangga untuk melantunkan syair hingga tak lama kemudian sang guru pun tewas tepat di hadapan Dwi Pangga. Dari Dwi Pangga, kisah kemudian berlanjut menuju Majapahit, di mana Sang Prabu terlihat dibuat kesal ketika ia menanyakan tentang batas-batas perbatasan kepada bawahannya, namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawabnya. Pada akhirnya Nambi menjawab secara detail pertanyaan Sang Prabu tersebut. Namun menurut Sang Prabu, apa yang telah terjadi di ruang istana itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Sang Prabu pun coba menanyakan tentang apa yang terjadi kepada para bawahannya. Namun ia tidak mendapat jawaban pasti hingga hal itu membuat Halayuda merasa sangat bahagia. Satu dari penghalangku yang paling berbahaya sudah habis. Ranggalawe. Selanjutnya, Lembu Sora. Apa tindakan Kakang tidak berbahaya? Gimana kalau Gusti Prabu tahu bahwa Kakang layak berdiri di belakang semua kerusuhan? Kamu tidak usah cemas, Nyai. Mulai sekarang, berlatihlah sebagai istri seorang Mahapati. Karena saatnya tidak lama lagi. Merasa ada yang aneh dari sikap para rakrian mantrinya, Sang Prabu pun coba mencari tahu penyebab semua itu dengan bertanya kepada Halayuda. Namun nampaknya Sang Prabu tidak menyadari jika orang yang telah ia panggil adalah orang yang salah, karena kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Halayuda. Dalam momen itu Halayuda mengatakan jika para rakrian mantri memang mengatakan kepada dirinya kalau mereka merasa kecewa kepada Sang Prabu.
Halayuda menjelaskan jika kekecewaan mereka karena Sang Prabu yang tidak mau menghukum Lembusora serta terlambatnya hukuman yang diberikan kepada Ronggolawe. Mendengar itu Sang Prabu pun bertanya lalu apa yang para rakrian patihnya itu tuntut tentang Lembusora. Halayuda menjawab tentang tegasnya undang-undang hingga hal itu membuat Sang Prabu menjadi dilema. Kalau itu yang mereka inginkan, akan aku lakukan. Dan kalian akan menyaksikan seorang raja dengan tega melupakan jasa dan budi seorang manusia yang baik kepadanya. Pada keesokan harinya Sang Prabu terlihat segera mengumumkan jika dirinya akan menghukum Lembusora sesuai undang-undang yang berlaku, di mana hukumannya itu berupa pencopotan jabatan yang telah ia berikan kepada Lembusora dan memberikannya kepada putra Kebo Anabrang. Sang Prabu juga menjelaskan jika dirinya akan memutuskan hukuman tertulis yang baru akan ia putuskan dalam beberapa hari ke depan. Kemudian singkat cerita Sang Prabu pun telah memutuskan hukuman tersebut dan mempercayai Halayuda untuk menyampaikan pesannya kepada Lembusora. Ketegangan sempat terjadi saat Lembusora dan orang-orangnya mengatakan bahwa Halayudalah dalang dibalik semua kekacauan istana. Namun dengan segala tipu daya, Halayuda berhasil meyakinkan mereka jika dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu. Setelah berhasil meyakinkan mereka, Halayuda kemudian memberikan pesan yang ia bawa dari Sang Prabu. Lembusora pun segera membaca pesan tersebut, di mana di dalamnya berisi jika Sang Prabu telah memutuskan untuk membuang Lembusora ke Tulembang. Setelah membaca isi pesan tersebut, dengan tegas Lembusora lalu menyuruh Halayuda untuk menyampaikan kepada Sang Prabu jika dirinya lebih bersedia untuk menerima hukuman mati daripada harus menjalani pengasingan. Mendengar itu, Halayuda pun berkata jika dirinya akan menyampaikan perkataan Lembusora tersebut dan segera berpamitan. Saya yakin pasti ada yang bermain dalam keputusan Gusti Prabu. Benar, Kamandanu. Tiba-tiba Gusti Prabu bisa berubah seperti siang dengan malam. Jangan mudah menuduh. Mungkin pikiran Sang Prabu telah semakin terbuka. Jadi Kakang akan menerima keputusan itu? Aku lebih memilih mati di ujung keris Mahisa Teruna. Sehingga tidak akan ada lagi rasa dendam yang tersemai di dalam diri para pemimpin Majapahit ini. Halayuda tiada hentinya untuk menghasut semua orang. Kali ini ia terlihat coba menghasut para rakrian patih serta para demung yang lain. Dalam momen itu Halayuda mengatakan kepada mereka jika dirinya melihat Lembusora sedang menyiapkan kekuatan untuk menyerang Kedaton. Mendengar itu para rakrian patih serta demung pun sontak bereaksi keras terhadap apa yang akan dilakukan oleh Lembusora. Keesokan harinya Halayuda kembali mencoba untuk menghasut Sang Prabu tepat di hadapan para bawahannya. Halayuda mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Lembusora hingga hal itu membuat Sang Prabu menjadi geram. Dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja?
Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembu Sora daripada kalian semua. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah, apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf Gusti Prabu. Memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembu Sora yang sudah sangat berubah. Tanpa ragu, Halayuda lalu mengatakan kepada Sang Prabu jika Lembu Sora berencana membuat kekacauan di Kedaton kalau tidak mendapatkan keadilan. Hingga hal itu kemudian mengundang reaksi dari para Rakrian Patih serta Rakrian Tumenggung. Mereka sepakat kalau mereka akan menghadapi Lembu Sora jika dia benar-benar sampai membuat kekacauan di Kedaton. Menanggapi itu, Sang Prabu pun dengan tegas menyuruh mereka untuk melakukan apa yang pantas mereka lakukan, sekalipun itu kepada bekas pahlawan Majapahit. Diperlihatkan bahwa setelah itu Halayuda kembali memutuskan untuk mendatangi Lembu Sora yang saat itu sedang berdiskusi dengan Kamandanu dan kedua orang kepercayaannya. Melihat kedatangan Halayuda, Lembu Sora pun bertanya apa yang membuat Halayuda sampai datang kembali ke kediamannya. Saya mengatakan apa yang Paman katakan. Bahwa Paman lebih memilih hukuman mati di Pamanggahan. Aku akan datang sendiri ke Kedaton. Karena ini menyangkut harga diriku sebagai ksatria Majapahit. Aku akan tunjukkan bahwa aku seorang pahlawan sejati. Tanpa pikir panjang, Lembu Sora pun segera mengajak kedua orang kepercayaannya mendatangi Majapahit dan berniat ingin menemui Sang Prabu. Namun sialnya ia disambut bak seorang musuh di kerajaan yang telah susah payah ikut ia bangun tersebut. Para Rakrian Patih serta Tumenggung lengkap dengan para pasukan terbaik mereka menghadang Lembu Sora seolah mereka tidak mau mengizinkan Lembu Sora menapak Majapahit. Hal itu jelas tak lepas dari hasutan-hasutan yang sebelumnya diberikan oleh Halayuda. Lembu Sora merasa tidak terima dengan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ia pun lalu memutuskan untuk coba tetap masuk dengan menghajar para prajurit yang menghadangnya serta menghancurkan pintu gerbang. Sesampainya di dalam, Lembu Sora lalu bertemu dengan para Rakrian Patih dan Tumenggung yang memimpin pasukan tersebut. Perdebatan kemudian terjadi di antara mereka. Begini cara kalian untuk menaikkan nama. Kami wajib melindungi negara dari rongrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara. Camkan, yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Datanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar. Pertarungan pun akhirnya benar-benar tidak dapat terhindarkan. Lembu Sora terlihat menghadapi keempat orang penting Majapahit itu sekaligus, sementara kedua orangnya terlihat menghadapi para prajurit. Dalam pertarungan itu, kedua orang kepercayaan Lembu Sora tewas terlebih dahulu karena tidak mampu menahan badai serangan yang datang silih berganti. Kemudian pada akhirnya beberapa anak panah serta goresan-goresan senjata tajam juga berhasil menembus tubuh Lembu Sora sendiri.
Diperlihatkan jika sang Prabu juga akhirnya sampai di tempat itu dan langsung meminta mereka semua untuk menghentikan pertarungan. Namun sayang, kedatangannya tidak bisa menahan kematian Lembu Sora yang sudah terlanjur terluka parah. Sang Prabu pun segera mendatangi Lembu Sora dan kemudian merangkul pundaknya sambil menunjukkan rasa penyesalan. Dengan bijak, Lembu Sora mengatakan jika kematian seperti itulah yang ia harapkan daripada harus dikucilkan di pengasingan. Tak lama berselang, Lembu Sora pun akhirnya gugur. Sambil menahan rasa sedih, sang Prabu lalu menyuruh orang-orangnya untuk menguburkan Lembu Sora dengan diberi penghormatan yang selayak-layaknya. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawi untuk mengangkat Paman Lembu Sora sebagai Rakren Mahapatih Riwilwatikta. Suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu. Dari Majapahit, kisah kemudian berlanjut kepada Arya Dwi Pangga, di mana ia terlihat mulai memperagakan semua jurus-jurus yang telah ia kuasai setelah kematian gurunya. Setelah sudah merasa cukup, Dwi Pangga lalu bertekad jika dirinya akan mempopulerkan jurus dari ciptaan sang guru, yaitu syair berdarah. Kemudian di hadapan kuburan sang guru, ia pun pamit untuk meninggalkan gua tersebut. Dengan segala kemampuan yang ia miliki, Dwi Pangga pun mulai merangsak naik untuk meninggalkan gua tersebut. Dan setelah berhasil keluar dari gua itu, hal yang pertama ia lakukan adalah sesumbar jika dirinya juga sudah memiliki ilmu kanuragan seperti Arya Kamandanu. Dengan begitu jumawa, Dwi Pangga kemudian mengatakan jika dirinya akan melumuri wajah Mayapada dengan darah. Ia juga bahkan akan menantang kekejaman Mayapada dengan kedua cakarnya. Kamandanu, sekarang bukti cuma kamu yang punya ilmu kanuragan. Tetapi sambutlah kedatangan pendekar syair berdarah. Itu dia alur cerita episode kali ini. Untuk kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa kalian saksikan di playlist channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.